Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam surah Al-Ankabut ayat 41, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Mathalul ladzina ittakadzu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakadzat baita wa inna awhanal buyuti kal buyutil ankabut wa in awhanal buyutil labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ayat ini khusus Allah alamatkan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang yang tidak mau beriman. Sebagian besarnya adalah kaum Bani Israel, orang Yahudi dan orang Nasrani. Secara tauhid, kajian tafsir terhadap ayat ini, Allah memberikan perumpamaan Masalul ladzina ittakhadzu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang-orang yang tidak mengambil Allah sebagai pelindung, kamatsalil ankabut, sama dengan laba-laba ankabut, rambidun. Ittakadzat baita, sama dengan laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhatal buyuti labaitul ankabut. Selemah-lemah rumah, kata Allah, adalah rumahnya laba-laba. Law kanu ya'lamun. Seandainya mereka dan kita hari ini memahami. Mungkin kita mengetahui, paham bahwa rumah ankabut itu, rumah laba-laba sangat lemah sekali. Tapi kita tidak mau memahami bahwa selemah-lemah rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Kalau angin kencang saja datang, bisa terkoyak-koyak. Jadi kajian tauhid tentang ayat ini, bahwa orang-orang yang tidak mau menerima Allah sebagai Tuhan itu sama dengan orang yang duduk di rumah ankabut. Artinya tidak ada pertahanan apa-apa. Tidak ada yang bisa bertahan ketika ada sesuatu yang mengganggu rumah laba-laba tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah adalah zat yang maha berkuasa. Allah zat yang maha kaya. Allah zat yang maha bijaksana. Jadi ketika kita hidup tidak ada tempat untuk memohon kekayaan, siapa lagi yang memberi kekayaan kepada kita? Kita tidak mengakui zat yang memberi kekayaan kepada kita. Ketika kita sakit, kita tidak mengakui ada zat yang bisa menyembuhkan kita dari kesakitan. Beliau ada Asma Al-Husna, 99 nama indah. Kita tidak mau berdoa kepadanya karena kita tidak mengakui Allah sebagai zat yang maha memberi kesembuhan. Oleh karenanya orang-orang kafir itu hidupnya hampa karena tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan.
Oh, mereka ada Tuhan lain, ada Tuhan patung, ada Tuhan matahari. Kalau orang-orang Shinto umpamanya Tuhan patung, orang-orang Hindu umpamanya Buddha. Itu adalah rumahnya laba-laba. Matahari itu Allah yang ciptakan, pencipta itulah Tuhan. Patung itu dibuat dari kayu, dibuat dari semen, dibuat dari batu, dipahat dan sebagainya. Semua material yang dibuat untuk patung yang disembah oleh orang-orang sesat itu ciptaan Allah. Lalu ketika ada orang yang mengakui patung itu sebagai Tuhan, itulah orang mengikat diri dengan sarang laba-laba. Hampa, tidak ada apa-apa yang bisa bertahan. Secara kajian syariah, karena ada orang yang meyakini kepada Allah saja, dari kupasan tauhid sudah jelas. Kajian syariah, ada orang mengakui Allah, segala-galanya Allah, kalam yang betul, ucapan yang betul, pikiran yang betul hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada dengan manusia lain. Rasul itu tidak akan berimbang dengan Allah. Maka hadis-hadis Rasul seperti Sahih Bukhari itu dianggap sumber kekerasan dibandingkan dengan daun ganja yang menurut dia daun ganja bisa dijadikan obat bermanfaat kepada manusia. Tapi Sahih Bukhari itu bisa jadi apa? Sumber kekerasan. Dan Nabi Muhammad itu pelaku kekerasan. Ada pikiran orang seperti itu. Dalam kajian syariah, Allah Subhanahu wa taala punya regulasi. Allah Subhanahu wa taala beda dengan Tuhan Hindu patung, beda dengan Tuhan Shinto matahari, yang tidak bisa melakukan sesuatu yang mengikat pengikutnya atau hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada regulasi yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan syariah. Ketika kita sudah yakin Allah sebagai pelindung, berarti kita sudah mengikat diri dengan zat yang maha berkuasa. Lalu ada tanggung jawab secara operasional dari zat yang maha kuasa yang diberikan kepada kita. Itulah namanya syariah. Di sana ada fiqh ibadah, di sana ada fiqh muamalah, di sana ada fiqh jinayah, di sana ada fiqh mawaris, di sana ada fiqh siyasah secara spesifik. Ketika kita mengakui Allah tapi syariah 6 fikih tadi itu kita tolak, secara ibadah kita menolak Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, kita lakukan, berarti kita tunduk patuh pada Allah. Tapi ketika Allah perintahkan sesuatu kepada kita, kita tolak, berarti kita menolak Allah. Makanya orang-orang yang mengakui ada Allah tapi tidak mengakui menjalankan syariah Allah, hukum-hukum Allah, itu sama juga kosong. Karena dia satu ikatan antara akidah yang di sana ada tauhid, syariah, ada perundang-undangan, akhlak, ada adab, perilaku, tata cara kehidupan, terbingkai di bawah satu lindungan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang menolak Allah apalagi, atau menolak syariah Allah, atau menolak akhlak Allah, itulah perumpamaan yang Allah berikan, mereka seperti berada di rumah laba-laba yang tidak punya benteng apa-apa, yang mudah sekali runtuh, dan runtuhnya bukan runtuh seperti bangunan kena gempa, melainkan runtuhnya dia masuk dalam neraka yang menyala-nyala.
Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus paham dan yakin bahwa tauhid itu merupakan sesuatu yang paling sensitif dalam kehidupan ini. Karena sedikit saya bergeser pada tauhid, hidup kita ini akan menjadi musyrik. Contoh, ketika kita berobat ke sana kemari tidak sembuh, lalu berobat ke rumah sakit Zainal Abidin, ditangani katakanlah oleh dokter A umpamanya, baru sepekan ditangani oleh dokter A kita jadi sembuh, lalu kita berkomentar di mana-mana, untung ada dokter A, penyakitku sembuh, kalau tidak sudah mati aku. Sesungguhnya dokter A itu perantaraan Allah, hanya Allah yang memberikan kesembuhan, tapi Allah tidak bisa langsung. Jangankan dengan kita manusia biasa, dengan Nabi pun tidak bisa langsung. Nabi Musa pernah menangis-menangis minta jumpa dengan Allah, minta sangat, tapi Allah tidak bisa, kata Allah. Karena minta sangat Nabi Musa, Allah suruh pandang Musa ke sebuah bukit di dekat bukit Tursina. Begitu Musa tengok di sana ada cahaya Allah, ada nur Allah, bukitnya meledak. Bukit itu dari batu karang bisa meledak. Bagaimana pula kita mau menjumpai Allah? Inilah yang dikatakan dengan iman. Orang-orang tidak beriman tidak masuk akal perkara seperti ini. Dianggap itu cerita dongeng. Makanya begitu bergeser daripada iman, dia mengganggu tauhid, lalu dia menjurus kepada syirik. Na'udzubillah. Kembalilah kita kepada perumpamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai khulasah. Allah mengatakan orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung dalam hidup ini itu sama dengan laba-laba yang membuat rumah. Kata Allah, selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Seandainya kamu memahami, maka marilah kita memahami bahwa rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Manusia yang paling lemah adalah manusia yang tidak menjadikan Allah sebagai pelindung, dalam arti sebagai zat yang maha pencipta, yang maha berkuasa, dan zat yang wajib kita menyembahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.